إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وارض عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة اتقوا الله كما قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwatal iman, saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh
yang dengan kudrat dan iradatnya Allah menghadirkan kita di tempat mulia ini, di hari yang mulia. Mudah-mudahan seluruh amaliyah yang kita lakukan hari ini tercatat di sisi Allah menjadi bagian dari amal-amal soleh kita, dan amal ini menjadi sebab Allah turunkan rahmat, kebaikan, keberkahan tidak hanya untuk kita yang sedang menunaikan sholat Jumat, tapi Allah karuniakan pula kepada orang-orang yang kita cintai dari anak keturunan kita, pasangan hidup kita, saudara kita, orang tua kita, orang-orang yang baik dengan kita. Mudah-mudahan keberkahan itu pun Allah limpahkan kepada bangsa negeri yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Dari mimbar ini saya ingin berwasiat dengan wasiat takwa. Marilah kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita sebatas kemampuan yang bisa kita laksanakan. Fattaqullaha mastata'tum. Dan kita bermohon iringan agar Allah karuniakan kepada kita kekuatan dan hidayat, agar kita dijauhkan dari segala perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, saudara-saudara kaum muslimin Jumat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan khutbah Jumat hari ini saya ingin menyampaikan khutbah berangkat dari satu pesan Allah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang disandarkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, yang hadis ini terekam dengan baik oleh dua penghulu hadis, yakni Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis yang tadi disandarkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa orang-orang yang Allah hendaki dia menjadi baik, maka Allah akan jadikan dia faqih dalam agamanya. Siapa orang-orang yang Allah inginkan dia jadi baik, maka Allah akan jadikan dia faqih dalam agamanya. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah, setidaknya menurut Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, faqih itu mengandung 3 aspek atau 3 unsur yang ada di dalamnya. Apa 3 unsur itu? Yang pertama al-fahmu wal amalu wal nashru. Artinya ketika Allah menghendaki hamba itu menjadi baik, maka Allah jadikan hamba itu orang-orang yang al-fahmu, orang-orang yang al-amalu, dan orang-orang yang an-nashru. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah, apa unsur pertama dari faqih? Al-fahmu. Kalau Allah ingin hendaki hamba itu jadi baik, Allah akan jadikan dia orang yang paham dengan agamanya. Al-fahmu itu adalah paham dengan agamanya. Dia mengerti dengan agamanya. Tentu saja pemahaman seorang terhadap agama bukan proses sekali jadi, bukan proses simsalabim, tapi butuh satu usaha. Bagaimana mungkin orang itu bisa paham dengan agama kalau dia tidak punya ghirah untuk talabul ilm, ghirah untuk menuntut ilmu, ghirah untuk berada di halaqah-halaqah ilmu, ghirah berada di majelis ta'lim. Karena itu salah satu cara orang untuk paham dengan agamanya. Oleh karena itu ketika Allah hendak menjadikan hamba itu jadi baik, Allah hadirkan dia menjadi orang yang punya semangat untuk talabul ilm, semangat untuk memahami agama ini. Kan mungkin bahwa hanya dengan ilmulah membuat orang itu bisa sempurna dalam ketaatannya kepada Allah. Hanya dengan ilmulah orang itu membuat dia mulia di sisi Allah.
Bukankah Allah katakan dalam Al-Quran, dalam surat 39 Az-Zumar ayat 9, Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang tahu dengan orang-orang yang tidak tahu? Tentu tidak akan sama. Oleh karena itu kemudian dalam surat ke-58 Al-Mujadalah ayat 11 Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu. Beberapa derajat, bukan satu derajat, darajat, beberapa derajat. Oleh karena itulah ikhwatal iman yang dirahmati Allah, sekali lagi, ketika Allah menginginkan kita menjadi baik, Allah jadikan kita punya semangat untuk menambah ilmu, mengisi hari-hari kita dengan menuntut ilmu. Karena hanya dengan ilmulah membuat orang bisa beramal dengan baik dan benar. Allah dalam Al-Quran, dalam surat 17 Al-Isra ayat yang ke-36 Allah sebutkan, wala taqmu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara al fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian ikuti sesuatu itu tanpa dasar ilmu. Karena pendengaran kamu, penglihatan kamu, hati kamu akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban di sisi Allah kelak ketika saatnya kita dihisab berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah, inilah salah satunya ghirah, kehadiran kita untuk berada di majelis ini, kehadiran kita untuk menunaikan salat Jumat, itu satu bentuk bahwa Allah sedang menginginkan kita menjadi hamba-hamba yang baik. Ini yang pertama. Yang kedua, unsur dari faqih, kata Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah, orang itu akan Allah jadikan menjadi hamba-hamba yang al-amal. Tidak cukup dia punya semangat berilmu, tidak cukup dia punya semangat untuk menuntut pengetahuan, tapi Allah mudahkan dia menjadi hamba-hamba yang al-amal, orang-orang yang beramal, orang-orang yang berbuat. Ilmunya tidak hanya sekedar menambah isi catatan-catatannya, ilmunya tidak hanya sekedar merangsang dia punya ilmu dengan otaknya, dengan akalnya, tapi pada saat yang sama Allah berikan kemudahan dia untuk menjadi hamba yang taat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis menyebutkan, siapa orang-orang yang Allah inginkan dia jadi baik, istamalhu, Allah akan mempekerjakannya. Sahabat bertanya, wa ma istamalhu ya Rasulullah, apa yang kau maksudkan dengan Allah yang mempekerjakannya? Yubtahu lahu amalun saleh, Allah akan membuka pintu-pintu baginya untuk taat kepada Allah. Allah akan buka pintu-pintu baginya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Artinya, ketaatan kita bukan karena kehebatan kita, kesolehan kita bukan karena kehebatan kita, tapi semata-mata karena karunia Allah. Dalam Al-Quran, dalam surat 24 An-Nur ayat 20 dan 21, dua kali Allah berulang mengatakan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh. Kalau bukan karena karunia Allah, bukan karena kasih sayang Allah, apa yang bisa kamu perbuat? Madaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha. Apa yang bisa kamu perbuat? Apa kamu merasa mampu mensucikan dirimu? Apa kamu merasa bisa bertakwa kepada Allah? La. Walakinnallaha yuzakki man yasha. Tapi itu semua karena karunia Allah. Itu semua karena Allah yang ingin kamu suci. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah, saya ingin mengatakan di mimbar ini, kalaulah ada di antara kita yang hari ini berkata, saya tidak bisa ke masjid, saya tidak bisa ke majelis taklim, saya tidak bisa berzikir karena sibuk dengan dunianya. Tapi bertanyalah dengan hati nurani kita. Kalau hari-hari kita masih bisa menghidupkan WA, kita bisa mengobrol berjam-jam, kita bisa nonton, kita masih berjalan-jalan, kita masih berolahraga, menghilangkan waktu kita berjam-jam,
kita kemudian mengatakan sibuk atau tidak bisa taat kepada Allah, sesungguhnya kita bukan sibuk, tapi kita sedang ditutup pintu-pintu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sibuk, tapi kita sedang dihalangi untuk taat kepada Allah. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah, kalau Allah menghendaki hamba itu baik, Allah buka dia pintu-pintu ketaatan. Dia terasa hilang, ada sesuatu yang hilang dalam hari-harinya kalau dia tidak sholat duha. Dia terasa janggal hari-harinya kalau tidak sempat membaca Quran. Dia merasa tidak nyaman hari-harinya kalau tadi malam dia tidak sempat bangun, hatta mungkin hanya 2 rakaat tahajud 1 witir. Kenapa? Karena Allah sudah membuka pintu-pintu ketaatan baginya. Inilah kalau Allah menginginkan hamba itu jadi baik. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah. Yang ketiga, aspek ketiga dari al-faqih adalah an-nasru. Apa itu an-nasru? Dia tidak ingin ilmunya sebatas dia pahami. Dia tidak ingin ilmunya hanya dia amalkan, tapi dia menginginkan rasa nikmat beribadat, rasa ketaatan kepada Allah, rasa mematuhi aturan Allah. Dia tidak ingin sendiri, an-nasru. Dia punya keinginan untuk menebarkan itu kepada orang lain. Maka dalam Al-Quran surat 9 ayat 122, ketika Allah berbicara tentang faqih, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum. Kenapa semua kamu berperang ke jalan Allah? Kenapa tidak sebagian di antara kamu menjadi orang-orang yang faqih? Wa liyunziru qaumahum. Dengan kepakihan itu kau mengingatkan kaumnya untuk kembali kepada Allah. Ketika Allah hendak kita jadi baik, Allah hadirkan semangat kita untuk berbagi, semangat mengajak orang lain, semangat mendorong orang beramal soleh, semangat mengingatkan orang kalau terlanjur pada kemaksiatan. Karena Islam mengajarkan kepada kita, tidak pernah kita diajarkan biarlah dia maksiat yang penting saya tidak, biarlah keluarga dia maksiat yang penting saya tidak. Islam mengajarkan kepada kita amar ma'ruf nahi munkar. Saya ingin menutup khutbah ini dengan satu ayat Allah dalam Al-Quran surat ke-8 ayat 25. Allah menyebutkan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Hendaklah kalian takut, hendaklah kalian khawatir, karena sesungguhnya bala, bencana, musibah tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian. Rasul bertanya, ya Rasulullah, apakah azab bala itu menimpa juga orang-orang soleh? Kata Rasul, bala iya. Ketika kamu membiarkan kemaksiatan terjadi di tempatmu, ketika kau tidak punya keinginan beramal ma'ruf nahi munkar. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah semangat untuk berdakwah menyabak kebaikan. Berdakwah mengajak kebaikan tidak mesti di mimbar seperti ini. Sampaikan apa yang kita ketahui. Persoalan mereka menolak atau tidak menolak bukan urusan kita, karena kita bukan pemilik hidayat. Tapi kita ingin terpilih menjadi orang-orang yang menjadi asbab orang itu mendapatkan hidayat dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika orang itu beramal, ketika orang itu berbuat kebaikan, Rasul mengatakan man dalla ala khairan falahu mislu ajri fa'ili. Siapa orang-orang yang menunjukkan kebaikan, sepanjang orang itu melakukan ketaatan dan kebaikan, kita tetap mendapatkan amal-amal sebagaimana yang didapatkan orang-orang yang beramal, meskipun mungkin kita sudah berada di alam barzah. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu man ashabihi wa 'anil khulafa'ir rasyidin wa 'anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma innaka ta'lam sirrana wa 'alaniyatana faqbal ma'dhiratana ya Rabb. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurkum washkuru ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya Allah, istawu sufufakum. Saf lurus dan rapat, isi saf yang kosong. Wa'tadilu. Rabbi a'udzubika minasyaitonir. Ya Allah, astagfirullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghuta'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabu al ashqa alladhi yasla an-naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ غاشية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وضرامي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذب الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا الله نستغفر الله العظيم. الفاتحة. يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا الله اللهم يا مجيب السائلين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد